Assalamualaikum Sobat Ombril. Siapa bilang semua kawasan di Arab Saudi bersuhu panas? Negara Timur Tengah ini ternyata memiliki dataran tinggi yang bersuhu dingin, mirip seperti puncak pas di Jawa Barat. Taif, itulah nama daratan tinggi di Arab Saudi yang terkenal sebagai kawasan dingin. Taif berada di pegunungan Arab Saudi, tepatnya di daerah Hijaz, sekitar 2 jam dari Jeddah. Karena berada di ketinggian 6.000 kaki atau sekitar 1.828 meter, Taif memiliki hawa yang jauh lebih sejuk dibandingkan dengan daerah lain di Arab Saudi. Saat musim panas saja, suhu di Taif bisa dibilang cenderung sejuk, yaitu sekitar 26 sampai 32 derajat Celcius. Suhu ini jauh lebih sejuk dibandingkan kawasan Arab Saudi lainnya yang bisa mencapai 45 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu Taif semakin dingin dan berangin, yaitu mencapai 4 derajat Celcius. Wisatawan yang datang pun diharapkan mengenakan pakaian tebal agar tidak sakit dan kedinginan. Nah, Sobat Ombril, mengenai kota Taif ini, yuk kita simak penjelasan Ustadz Budi Asari berikut ini. Saya berikan mukadimah dulu tentang Taif ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taif ini posisinya kan dia gunung dari Mekah sini berarti Taif itu ke arah timur gunung. Kalau kemarin kita ke Jirona, maka dari Jirona itulah ya kurang lebih arah ke Taif. Dan karena memang seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya waktu kita ziarah kemarin, bahwa di Jirona itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah yang didapat oleh muslimin setelah menang perang di Hunain dan Taif. Saya berikan beberapa mukadimah tentang Taif. Tentu Taif karena pegunungan maka dingin. Musim panas saja dia dingin. Saya pernah ke Taif itu dalam waktu di sini sedang musim panas, sekitar bulan Juli kalau saya tidak salah ingat. Itu sedang panas-panasnya, hampir mencapai puncaknya, tapi di Taif dingin. Nah sekarang ini musimnya musim dingin, jadi ya mohon disiap-siap juga. Tapi insya Allah nggak, mudah-mudahan tidak ekstrim sekali. Insya Allah. Dan ini tentang Taif ada beberapa mukadimah untuk nanti sebelum nanti kita akan dipandu juga beberapa mukadimah tentang Taif. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rahman, hafizahumullah. Ulama tafsir ada yang menyampaikan tentang Taif. Ketika Taif itu sebenarnya ada yang mengatakan bahwa itu adalah jawaban dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk mengabulkan doa itu maka Allah ciptakan Taif. Apa itu doanya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalau Bapak Ibu buka dalam surat Ibrahim ayat yang ke ayat 37, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dari doa-doa ini salah satu permintaannya adalah warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan ya Allah, anugerahkan kepada mereka, jadi anak cucuku yang kutinggalkan di Mekah ini, anugerahkan kepada mereka buah-buahan. Semoga mereka pandai bersyukur. Masalahnya adalah Mekah ini Bapak Ibu bisa lihat, tidak ada buah bisa tumbuh di sini. Ya, korma saja tidak ada di sini. Karena korma itu khas Madinah, Khaybar, itu kebun-kebun korma. Tapi di sini tidak ada. Karenanya orang-orang Mekah, Rasul sendiri dan sahabat itu yang orang Mekah tidak ahli dalam urusan kebun
formal, yang ahli adalah masyarakat Madinah yang insya Allah nanti kita akan ke sana esok. Tapi dari mana Ibrahim di tengah padang pasir seperti ini, gunung batu, tidak ada tanaman, tapi minta buah. Nah ini juga doa yang cerdas. Karena di sini minta pohon juga nggak tumbuh di sini, walaupun Allah nggak kuasa, tapi tidak tumbuh di sini. Karena itulah maka Ibrahim minta buah. Nah disinilah menurut sebagian ahli tafsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Taif. Nah, Taif diciptakan di gunung sana, dihadirkan Allah berupa gunung Taif. Kemudian makanya dari dulu sampai hari ini, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat Taif itu penghasil buah. Nah, karenanya di dalam sejarah Taif itu disebut sebagai Bustan Quraisy, kebunnya orang Quraisy. Orang Quraisy tinggalnya di sini, di Mekah sini, tapi kebunnya di Taif. Makanya yang nanti juga akan kita kunjungi insya Allah adalah tempat yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, kemudian dilayani oleh seorang pembantu yang penjaga kebun anggur, yaitu Adas, yang dalam sejarah nanti juga kita akan bahas. Itu kebun itu sesungguhnya punya orang Quraisy. Nah, punya orang Quraisy artinya memang orang Quraisy tinggal di sini, kebunnya di Taif. Makanya orang Taif itu punya hubungan juga kuat dengan orang Mekah sini. Kalau di sini Quraisy, kalau di sana masyarakatnya namanya masyarakat Bani Thaqif. Bani Thaqif. Jadi Bapak Ibu kalau membaca dalam sejarah, ada orang yang belakangnya As-Saqafi, berarti itu asli keturunan Taif sebenarnya. Kalau belakangnya As-Saqafi, ya itu karena dari Bani Thaqif. Itu di arah Taif sana, jadi mereka adalah masyarakat Bani Thaqif. Dan disitulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan Taif untuk menjadi jawaban dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu menurut ahli tafsir. Jadi Taif ini subhanallah kalau boleh kita katakan itu, jadi Taif adalah jawaban atas pengabul doa Nabiullah Ibrahim yang minta buah-buahan. Itu ketimbang pertama. Ketimbang yang kedua adalah Taif ini di dalam sejarah Islam, Taif ini termasuk kota yang masuk Islamnya terlambat, bahkan lebih terlambat daripada Mekah. Jadi Mekah ini sudah terlambat, Taif lebih terlambat lagi, kurang lebih setahun setelah Mekah masuk Islam tahun 8, Taif masuk Islam tahun 9, dan Rasul wafat tahun 11. Ini supaya jadi gambaran ya. Jadi Rasul sudah mau wafat, Taif baru masuk Islam. Tapi ada yang menarik, Yang menarik adalah bahwa menurut ahli sejarah, setelah Rasul wafat itu terjadi kemurtadan. Karena waktu Rasul wafat, satu jazirah Arab ini sudah masuk Islam. Jadi Bapak Ibu tahu kan, jazirah Arab dari mulai kalau di selatannya Yaman, kemudian terus ke utara sampai menjelang Syam, sampai Syam perbatasannya, terus ke arah timur itu sampai wilayah yang kita tahu ada kemarin kita Qatar, Bahrain, Oman, itu kan wilayah timur, kemudian di baratnya ada Laut Merah. Nah itu semua jazirah Arab itu sudah masuk Islam ketika Rasul wafat. Ini mendapat hidayah. Ketika Rasul wafat, mereka murtad rame-rame. Nah yang menarik adalah yang tidak murtad secara umum itu cuma 3 kota. 1 Mekah, 2 Madinah, itu ibu kotanya Madinah, kemudian Mekah, kemudian Taif. Jadi Taif ini menarik kan? Kalimatnya begini nih orang Taif nih. Ini kalimat orang Taif waktu itu, karena ketika orang rame-rame murtad, orang Taif bilangnya begini: apakah kita ini adalah orang yang terlambat masuk Islamnya, kemudian menjadi orang yang pertama kali murtad? Jadi sudah kita ini udah masuk Islamnya terlambat, ya kan? Begitu orang murtad ikut murtad, ya? Tidak akan pernah terjadi. Nah gitu rasanya, tidak akan pernah terjadi. Makanya mereka pertahankan Islam betul, dan itu sungguh sangat luar biasa menarik. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihatnya, kalau pendekatan ya Bapak ya, kalau pendekatan Taif dengan Mekah ini pendekatannya kayak puncak Bogor dengan Jakarta. Jadi villa kebunnya ada di puncak Bogor, yang punya orang Jakarta. Sehingga kalau Bapak Ibu mau tahu karakternya orang Taif dengan Mekah, ya kurang lebih kayak karakter dengan Bogor sama orang Jakarta gitu. Nah, gitu kan. Antum tahu kan bagaimana
kayak terjadi termasuk apa ya, kebaikannya, kerusakannya, apa segala macam, kurang bisa menggambarkan. Itu tentang Taif. Dan yang ketiga adalah bahwa Taif punya kisah yang sangat luar biasa, adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki. Kalau mau dicobain ya boleh, monggo kapan-kapan ya kan. Jalan kaki, yang ini kalau mau belajar sirah merasakan langsung ya bagaimana subhanallah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperjuangkan Islam itu sampai seperti itu, sehingga kita wajib bertanya tentang diri kita ini sampai di mana sumbangsih kita terhadap Islam, agama Allah ini. Rasul ketika Mekah sudah tidak bisa menerima, jadi tidak secara wilayah tidak kunjung masuk Islam, walaupun 1-2 orang masuk Islam. Ketika tidak kunjung masuk Islam, kemudian Nabi juga sudah menawarkan dari tahun ke tahun, menawarkan ke berbagai suku. Menurut hitungan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, itu Nabi sudah menawarkan Islam di ke-15 suku. Sebagian dari suku itu menolak dengan terus terang, sebagiannya menolak dengan cara yang halus, sebagiannya tidak mau komentar. Dan kemudian ada dialog menarik dialog. Saat nanti Nabi sudah di Madinah, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, istri Nabi. Aisyah bertanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwanya terjadi setelah perang Uhud, di mana Nabi juga terluka parah di perang Uhud. Nabi berdarah-darah, gigi Nabi rontok juga sebagian patah, pipi Nabi ketusuk pecahan besi, pipi Nabi SAW, kemudian kaki Nabi terluka-luka berdarah-darah. Nabi sedihnya luar biasa. Setelah peristiwa itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang lebih menyakitkan dari ini? Ini menarik. Jawaban Nabi ada. Jadi sepanjang kau berdakwah, adakah yang lebih menyakitkan? Nabi ada. Ketika saya dakwah kepada masyarakat Abdu Yalil. Abdu Yalil itu adalah masyarakat Taif. Di masyarakat Taif, Nabi kemudian bercerita tentang kisah beliau berdakwah di Taif. Jadi Taif itu, Bapak Ibu, bahkan Nabi sudah hijrah ke Madinah, itu menyisakan kenangan yang sungguh sangat luar biasa buat seorang Nabi SAW yang berdakwah, dan sungguh sangat luar biasa. Yang lebih menyakitkan bukan fisik. Kalau fisik itu buat Nabi, para sahabat sudah teripu biasa. Yang menyakitkan adalah bahwa aku ini Nabi, kemudian datang membawa hidayah kebenaran, kemudian mereka lempari, ya. Makanya nanti bahasa Nabi SAW adalah, ya Allah ampuni kaumku, Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, kesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi nggak tahu. Kalau mereka tahu saya Rasul kan juga saya nggak akan dilempari. Pasti disambut dengan baik. Ini Masya Allah kelapangan hati Nabi SAW untuk Taif. Bapak Ibu, jadi Nabi dakwah ke Taif itu ketika suku-suku lain sudah tidak bisa, maka Nabi SAW mencoba untuk Taif. Siapa tahu Taif mau menerima. Ya. Jadi ternyata lebih kejam daripada Mekah, karena di sana dilibatkan semua nanti, dilibatkan yang tua, yang muda, laki, perempuan, budak, merdeka, kecil, anak-anak, semua melempari Nabi SAW, digerakkan oleh tokohnya. Nah, Rasul SAW ke sana jalan kaki. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, nanti rasakan perjalanannya, Masya Allah, dan bayangkan betapa luar biasa jasa Nabi untuk kita. Kalau dalam hidup kita orang yang paling berjasa adalah orang tua kita, ternyata jasa Nabi Muhammad untuk kita lebih besar dari semua yang ada. Karenanya Nabi SAW mengatakan bahwa kata beliau bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian belum sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia yang ada. Nanti karena jasa Nabi SAW begitu besarnya. Di jalan kaki Nabi hanya berdua dengan anaknya, yaitu anak angkatnya itu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan waktu Bapak Ibu ingat, waktu di tahun saya sampaikan bahwa kenapa Nabi jauh-jauh jalan kaki, kan bisa naik kuda, bisa naik onta, ya kan? Inilah strategi Nabi. Nabi bukan sekedar berbuat kebaikan, tapi berbuat kebaikan dalam strategi. Kalau Nabi SAW naik kuda, naik onta, maka semua orang Quraisy akan segera mencegahnya. Tapi
Nabi jalan kaki, sudah jalan kakinya sama putra angkatnya. Begitu orang-orang Quraisy melihat, mereka bilang, oh paling Muhammad mau ke sebelah doang. Hanya mau ke sebelah karena juga sama anak angkatnya, ya kan, cuma jalan kaki, gak mungkin jauh. Dari akhirnya kemudian tidak pernah diikuti oleh orang Quraisy. Ternyata di luar dugaan Nabi jalan kaki 100 kilo lebih, 120 kilo. Menuju ke Taif itu ada dua jalan. Yang pertama jalan inilah jalan yang kurang lebih dilalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Taif. Kita pilihkan jalan ini karena ada satu lagi jalan menuju Taif itu jalan namanya jalan Kara. Kalau ini As-Sailul Kabir, satu lagi jalan Kara. Jalan Kara itu jalannya cukup rumit, sulit, dan bis agak susah naiknya. Makanya dilalui jalan ini, dan sekaligus ini jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih melewati jalan As-Sailul Kabir ini untuk menuju ke Taif. Di sebelah kanan kita ini tembok-tembok ini, taman ini sesungguhnya dulu merupakan tembok sangat lama. Jadi tembok lamanya Taif itu dulu karena kota-kota dulunya tembok-tembok ini yang diabadikan di taman. Jadi di tembok-tembok ini adalah tembok yang dulu memiliki Taif yang lama.